Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda, berjumpa lagi bersama Bunda Citra dan Bunda Mariani. Hari ini kita akan belajar kembali. Bunda tanya kabarnya dulu, apa kabarnya hari ini anak Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga anak-anak Bunda di rumah masih semangat ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Bisa kan? Insya Allah bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak Bunda, semoga di rumahnya semangat. Anak-anak Bunda yang soleh-soleha, bertemu lagi bersama Bunda. Kita akan belajar tema 1, diriku, subtema 3, aku rajin merawat tubuh, dan kita masuk pembelajaran keempat. Kita akan telaah sama-sama. Di situ ada bacaan membaca bersama guru. Nah, kita lihat pada gambar pertama. Pada gambar pertama itu ada Tigor yang mandi 2 kali sehari. Tigor mandi pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah dan sore hari setelah bermain. Tigor tidak lupa juga menggosok gigi pada saat mandi. Nah, selanjutnya gambar kedua, Tigor juga rajin mencuci rambutnya dengan sampo. Tigor mencuci rambutnya dengan rutin. Agar apa? Kalau kita mencuci rambut, agar bersih, sehat, dan harum. Nah, anak-anak Bunda di rumahnya suka cuci rambut enggak nih? Pasti suka kan? Nah, harus dilaksanakan. Kenapa? Kalau kita tidak mencuci rambut, nanti rambut kita akan bau. Ya nak ya? Iya, bisa ya diterapkan? Bisa. Yang ketiga, nah lihat pada gambar ketiga, Tigor memotong kuku. Nah, ini jepitan kuku, ini kukunya. Jadi Tigor ini rutin memotong kuku, dan memotong kuku yang baik adalah pada hari Jumat. Nah, bisa kita contohkan, Tigor bisa memotong kuku pada hari Jumat. Nah, anak-anak Bunda, kira-kira dari ketiga gambar ini ada yang tahu nggak kebiasaan apa? Ya, benar sekali. Nah, dari ketiga gambar ini, Tigor sering membiasakan untuk merawat tubuhnya. Agar apa? Agar sehat dan tidak terkena penyakit. Apalagi kita di masa pandemi ini harus rajin merawat tubuh, tidak terkena penyakit anak-anak Bunda. Siapkan dilaksanakan? Pasti siap. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat Tigor merawat tubuhnya. Selanjutnya mendengarkan cerita. Nah, anak-anak Bunda, simak baik-baik. Kita akan mendengarkan cerita pada halaman 136. Kita lihat pada gambar pertama. Suatu sore, Sofia makan es krim sambil duduk di taman. Nah, selanjutnya tiba-tiba lelehan es krim menetes ke jilbab Sofia. Nah, jilbab Sofia jadi kotor terkena es krim. Sofia segera menghabiskan es krimnya. Lihat anak-anak Bunda, jilbab Sofia ini kotor nak, terkena es krim.
Nah, setelah itu apa lagi? Pada gambar yang keempat, setelah es krimnya habis, Sofia langsung bangkit dari duduknya dan pulang ke rumah. Jadi Sofia pulang ke rumah dengan jilbab yang kotor karena terkena es krimnya. Selanjutnya, sesampai di rumah, Sofia mengganti jilbabnya. Jilbab yang kotor langsung dibawanya ke tempat cuci baju. Nah, Sofia tadi pulang ke rumah mengganti jilbab dan Sofia mencuci jilbabnya langsung agar kenapa? Agar bisa cepat hilang nodanya. Nah, kita lanjutkan mendengarkan cerita. Selanjutnya Sofia mengambil sedikit sabun cuci, dioleskannya di jilbab yang terkena noda, lalu dikucek hingga nodanya hilang. Jadi ketika kita mencuci baju, jangan lupa kita mengucek-nguceknya, bisa juga disikat agar apa? Agar nodanya hilang. Nah, selanjutnya setelah noda hilang, dibilas di air mengalir hingga busanya hilang. Jadi ketika mencuci jilbab itu, ketika nodanya sudah hilang, pas kita kucek-kucek, segera dibilas dengan air yang mengalir sampai busanya hilang. Jangan busanya tertinggal di jilbabnya. Ya nak ya. Nah, yang terakhir, setelah bersih, Sofia menjemur jilbabnya di halaman depan. Nah, anak-anak bunda tahu nggak dari cerita ini menjelaskan tentang apa? Ya, betul. Ini adalah cara mencuci yang baik. Jadi, ingatkan ketika kita mau mencuci, kita harus mencucinya dulu pakai air. Setelah pakai air, lalu kita oleskan sedikit sabun cuci. Nah, setelah itu kita kucek-kucek atau disikat sampai kotorannya hilang. Nah, kalau sudah hilang kotorannya atau nodanya itu, baru kita bilas dengan air sampai busanya hilang. Nah, ketika sudah hilang busanya, lalu kita jemur di halaman depan rumah yang terkena sinar matahari agar apa? Pakaian jilbab kita itu apa? Kering. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak bunda? Ini cerita tentang apa? Tentang cara mencuci baju. Oke, anak-anak bunda, kalau sudah mengerti, lanjut ya. Ada kucing yang sedang bergoyang-goyang nih. Nah, ayo sekarang kita akan eksplorasi. Eksplorasi tentang apa? Tentang kreasi cetak kaki atau foot painting. Ya nak ya, artinya kita buat kreasi cetak kaki. Nah, tahu kan kaki adalah salah satu anggota tubuh. Kaki perlu dicuci agar bersih itu sehat. Nah, kaki berguna untuk menopang tubuh, kaki berguna untuk menendang, kaki juga bisa untuk membuat kreasi, salah satunya kreasi cetak kaki. Nah, perhatikan di gambar ya. Buatlah kreasi cetak kaki dan kalian harus siapkan mangkok plastik yang pertama, yang kedua cat air, dan yang ketiga air, yang keempat kertas karton atau HVS-nya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah salah satu contoh dalam membuat kreasi cetak kaki. Cara membuatnya gimana? Dengarkan baik-baik ya anak bunda. Yang pertama, siapkan mangkok plastik yang berisi cat airnya. Ya, sudah. Lalu beri sedikit air. Jadi ketika kita mau
membuat cat air jangan terlalu banyak airnya. Karena apa? Karena tidak akan menempel nantinya. Jadi hanya sedikit saja beri air. Selanjutnya, ketika sudah diberi air, kaki kita tempelkan ke mangkok plastik. Mangkok plastiknya yang agak besar ya, yang seukuran dengan kaki kita. Oke nak? Ya, selanjutnya ketika kita sudah tempelkan kaki kanan dan kaki kiri, lalu kita angkat dan kita tempelkan ke kertas karton atau HVS. Nah, jika sudah, kita tunggu sampai kering. Kalau bisa dijemur ya di tempat yang terkena cahaya matahari agar cepat kering. Lalu kalian buat kreasi, terserah mau buat apa. Nah, di sini ada gambar dikasih seperti kupu-kupu. Nah, dikasih batangnya, dikasih belalainya. Nah, ya. Nah, ada juga seperti kepala singa. Jadi boleh ya nak ya, kalian mau buat apa. Nah, tugas kalian ini buat kreasi cetak semenarik mungkin. Bunda tunggu ya nak untuk tugas kreasi cetak kaki. Oke, selanjutnya, nah anak-anak bunda tadi kan kalian sudah membuat kreasi cetak kaki. Sekarang kalian akan mempraktekkan cuci kaki yang benar. Silakan dibuka halaman 139. Cara mencuci kaki dengan benar. Secara umum, kamu bisa mencuci kaki dengan cara membasuh kaki dengan air bersih. Kemudian, usapkan sabun di seluruh bagian kaki. Kemudian, bersihkan di sela-sela jari Anda. Selanjutnya, bilas kembali dengan air sampai bersih, namun tetap memperhatikan bagian sela-sela jari. Pastikan agar terbilas hingga bersih. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan cara mencuci kaki dengan benar. Oke, silahkan dipraktekkan juga ya di rumah. Nah, semoga anak-anak bunda bisa mencuci kaki dengan benar. Oke anak-anak bunda, hari ini tugas kalian ada 2 ya nak. Yang pertama, praktek membuat kreasi cetak kaki. Yang kedua, cara mencuci kaki dengan benar. Silahkan dilaksanakan ya di rumahnya bersama orang tua. Oke, anak-anak bunda, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Nah, sekarang bunda ada hadis riwayat riwayat Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan menyukai hal yang suci. Allah Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Allah Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Allah Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkan tempat tinggalmu. Nah, anak-anak bunda, di dalam hadis riwayat Tirmizi ini menjelaskan bahwa Allah itu sangat suci dan menyukai hal yang suci. Allah juga menyukai kebersihan, kemuliaan, dan keindahan. Jadi anak-anak bunda tetap jaga kebersihan kalian, baik itu tubuh kalian maupun tempat tinggal kalian. Jangan sampai ada kotoran yang menempel di tubuh atau di
rumah kalian. Nah, silahkan dipahami ya materinya, semoga bermanfaat. Oke, itulah tadi yang dapat Bunda sampaikan, Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu